Oke. Pagi, Aftar. Good morning, Aftar. Oh iya, Kameranya bisa dinyalain nggak? Oke, sip. Oke, sebelumnya gini, Aftar. Aku minta maaf ya, karena Senin kemarin aku nggak bisa ngajar ya. Tahu sendiri lah, listrik aku mati padam di rumah. Oke ya, nggak apa, ya, aman nggak, aman nggak? aman ya. Oke, ini berarti pertemuan pertama kita. Kita kenal dulu aja ya. Aku Iya, dulu, Kak. nama aku Jenny ya. Bisa dilihat di Zoom-nya. Nama aku Jenny. Terus aku dari Kudus, Jawa Tengah. Tahu Jawa Tengah nggak? Tahu Kak? Kudus? Tahu tahu. Kudus ya? Heeh. Pernah ke Kudus? Belum pernah sih Kak. Tahu dari mana? Saya banyak tahu dari ini apa dari sosmed tentang Kudus Kak. Contohnya, Soto Kudus, terus apa? Ya terutama itu sih Kak. Soto Kudus sih. soto Yang paling Kudus. ikonik. Tapi pernah coba? Pernah Kak, tapi eh lumayan sih rasanya Kak. Kayak soto biasanya gitu ya? Iya, saya soto biasanya. Oke. Nah, oke. Nama udah. Terus tadi asal udah. Kalau hobi, aku sih hobinya fitness. Tahu fitness, nge-gym? Tahu ya? Olahraga. Olahraga, fitness. Nge-gym tahu? Iya. Oke. Nah, gitu aja. Kita kenalan nama, dari mana sama hobi. Oke, gantian dong, Aftar. Gantian Aftar kenalan. Ya, nama saya Kak, Muhammad Arthur Aplikasi. Saya berasal dari Bandung. Umur Bandung, saya 16 tahun, hobi saya basket kalau enggak, eee, main main game atau enggak ini, apa, ngegambar. main gamenya biasanya apa tuh? Mobile Legends kayak gitu-gitu. Free Fire, PUBG sih, Kak, PUBG. PUBG. Gambar juga. Kenapa? Gambar juga. Iya, Kak. Biasanya gambar apa tuh? Anime-anime kayak gitu. Kalau gambar biasanya, gambar logo, terus gambar, apa, mobil, anime, gitu, Kak. Macem-macem sih, Oh, beragam. gambarnya manual apa di Corel Photoshop gitu? Eee, Gambarnya sih pakai pensil lah biasanya manual, nggak Oh, dari laptop. oke, oke. Pakai tab gitu? Enggak. Tablet, iPad. Kalau iPad ada cuma jarang, Kak. Berarti emang seringnya manual ya? Pakai tangan. Iya, Oke. iya iya. Terus nih, sebelum kita mulai, nggak apa-apa ya, kita pertama-tama sambil ngobrol-ngobrol santai. Eh, Sadar nggak ngambil kursus Python ini? Sadar dengan sepenuh hati nggak? Kenapa, Kak? Ini Aftar sadar dengan sepenuh hati nggak? Apa Suaranya ikut putus-putus, les Kak. Python? Kenapa? Kenapa Suaranya Aftar? putus-putus. Oh, sorry, sorry. Suaranya Jadi gini, putus-putus. eh Aftar nih daftar di kursus ini kemauan sendiri apa disuruh orang tua apa gimana? Sebenarnya sih didaftarin sama orang tua sih, saya mah ikut aja sih. Ikut aja. Berarti ini bukan kemauan Aftar ya, tapi emang dari orang tuanya ya Hmm. gitu. Oke. Tahu ini kursusnya tentang apa, Aftar? Eh, Sebelumnya Mm-mm. tentang coding ya, Codingnya apa? Tentang apa? coding Python. Python. Pernah dengar kata-kata Python sebelumnya? Udah familiar dari awal sih, sebelum bergabung ke algoritma. Berarti udah pernah belajar dong. Belum, belum. Cuma lihat doang namanya. Lihatnya di mana? 4 tahun dong namanya. Kenapa? Lihatnya di mana? Lihatnya di mana? Biasanya muncul dari reel YouTube, kalau nggak IG, Instagram, sama TikTok, Berarti sama udah pernah yang nyoba lain apa lah. belum? Apa baru lihat-lihat aja? Udah dicoba Belum pernah nyoba, sama belum sekali? pernah.
Sama sekali? sama sekali. Oke. Tapi bayangan Aftar nih, kira-kira nanti Python-nya itu gampang apa susah? Kalau sekilas Aftar lihat. Bayangan Aftar gampang apa susah? Kayaknya bakal susah sih. Oke ya. Kita coba lihat aja nanti ke depannya. Oke. Aku Bakal langsung mulai lumayan aja. rumit, Kak. Kenapa Aftar? Gimana? Enggak jadi, Kak. Oke. Aku izin share screen dulu Aftar. Oke. Eh, Aftar ambilnya bilingual ya. Jadi eh, nanti kita mix Indo-Inggris kayak gini. Jadi ini PPT-nya full pakai Inggris, tapi aku speaking-nya juga mix gitu. Sometimes pakai Indo, sometimes pakai English gitu ya. Ini yang pertama kita kenalan dulu aja karena kita baru Oke, pertama. oke. Gak usah berat-berat materinya yang ringan-ringan aja. Nah, oke. Sebenarnya gini Aftar. Python itu apa ini? Why do we program in Python? Artinya apa nih? Why do we program in Python? Maksudnya artinya apa? Kenapa program kita di Python? Kenapa kita belajar Python ini kayak gitu ya? Nah, Iya, kenapa kayak gitu? Karena gini, Python itu yang paling widely used, yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini Python itu menempati peringkat pertama ya, disusul C++, Java. Pernah dengar C++, Java? Pernah dengar nggak? benar. Ini C++, Java pernah dengar nggak? Apa baru kali ini? Yang taunya JavaScript sama Python. JavaScript sama Python. Yang lain berarti belum tahu ya. Belum. Nah, nih, jadi kalau dilihat Python itu dia bisa buat bikin web, aplikasi desktop, sama ini kayak microcontroller, robotik. Nah, C++ buat pakai apa mobile, HP, ya kan? Ini juga aplikasi desktop, robotik juga. Nah, jadi dari 10 orang yang tertinggi ini, Python itu menempati posisi yang pertama. Kenapa? Karena paling gampang, teman. Apa? Paling gampang. Nah, ini contoh perusahaan yang pakai Python. Google tahu, Tahu, Kak? YouTube. Tahu. Oke. Ini familiar semua ya, IBM, Intel, eBay. Apa ada yang nggak tahu? Yang nggak tahu IBM aja, Kak. IBM aja, oke. Nggak apa-apa. Yang penting seenggaknya Google sama itu tahu kalau dia itu pakai Python. Contoh dalam game ini. Ini contoh. Pasti masih banyak game yang lain pakai Python. Ada yang familiar buat Avatar di antara 4 game ini? The Sims 4 sama World of Tanks aja sih. Oke. Pernah coba main? Pernah, Kak? Oke. Nah, ini tadi apa? MCU. Itu kayak papan kecil kayak gini. Itu juga kita programnya pakai Python. Terus dari sisi ini, salary. Salary apa? Pendapatan. Ah, ah. Nah, jadi ini ranknya, rata-rata gajinya. Python itu menempati posisi yang pertama. Ya. Disusul JavaScript, Java, C++. Terus ini juga dari job openings ya. Jadi lapangan kerja. Ini yang pertama menempati Python, kedua SQL. Nah, jadi kita paling banyak butuhin Python sama SQL kayak gitu. Posisinya sama sih. Terus apa lagi ya? Nah, ini juga eh, Python bisa dipakai berbagai hal. Kelihatan nggak sih? Bentar, aku off dulu. Nah, nih. Jadi kita bisa pakai buat data analisis, bikin web, terus sistem administrasi, machine learning, programming of web basis ya, software testing bisa dipakai di berbagai hal kayak gitu. Network juga, desktop juga kayak gitu. Jadi sebenarnya After nggak rugi sih nanti kalau misalnya belajar Python gitu nggak rugi. Karena apa? Python bisa dipakai di berbagai hal. Gitu. Oke, yang penting, yang
yang penting di putaran pertama ini, setidaknya Afta paham ini, should know certain basic concept, ya. Konsep dasar programming. Nih, ada 3. Algorithm, programming language, program. Oke. Sebelum aku lanjut, kira-kira mau nebak nggak? Ntar, dari ketiga ini. Apa, Kak? Sebelum aku lanjut, kira-kira Aftar mau nebak nggak? Dari 1, 2, 3 ini. Putus-putus, Kak? Oke, ini nih. Sebelum aku lanjut, Aftar mau nebak nggak? Ini algoritma itu apa? Programming language itu apa? Program itu apa? Aduh, nggak ada ide, Kak, buat nebaknya, Kak. Ya ada. Oke ya. Hmm. Jadi gini, Aftar. Intinya, algoritma itu kayak prosedur, cara. Nah, misal, cara buat makan. Pertama kita ambil piring, ambil sendok, ambil garpu, terus ambil nasi. Jadi kayak step by step, gitu. Paham nggak? Iya, Kak. Kita ngomongin algoritma dulu. Programming language itu bahasa, ya. Contoh nih kalau kita ngomong kayak gini, berarti kan kita pakai bahasa Indonesia, ya kan? Indonesia. Nah, oke. Kalau kita pengen ngomong sama komputer, kita nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Misal, laptop, ayo maju. Kan nggak bisa, laptop kan nggak paham, ya kan? Iya. Jadi, kalau kita pengen ngomong sama laptop, sama komputer, kita nggak bisa pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa pemrograman. Gitu, Aftar. Iya, Kak. Oke, contohnya ya tadi Python. Jadi kalau kita pengen ngomong sama laptop, sama komputer, kalau pengen komputer itu paham, ya kita harus pakai bahasa pemrograman. Contohnya tadi Python. Oke, 1, 2 nggak ada kendala? Nggak ada, Kak. Oke. Kalau program itu apa ya? Sekumpulan step by step tadi, tapi disusun pakai bahasa pemrograman. Gitu. Itu namanya program. Oke. Bingung? Sejauh ini belum, Kak. Belum ya? Oke. Tenang. Kita yang pertama masih itu sih. Nah, kayak gini loh. Jadi ini kan bahasa apa yang nggak bisa dimengerti oleh komputer. Oke. Ini ada how do we write a program. Ini aku screenshot dulu. Nanti pasti after butuh. Aku Perlu kirimin. screenshot, Kak. Nah, ini tak kirimin ke meeting chat. Nah, Oke, Kak. nanti pasti butuh. Oke. Nah, yang pertama ini masih teori. Bentar, aku buka dulu. Bisa buka ini Aftar? Apa belum? Kalau belum nanti aku ajarin. Nah, nanti kalau udah masuk ke sini, masuk ke sini ya, data types. Nah, nanti kalau udah lesson 1 nomor 1, the first program. Hmm, Nanti aku bantuin kalau teori. Ya. Masih ingat username sama passwordnya? lupa, Kak. Oke. Searching dulu aja nanti aku cariin. Bisa searching kan? Bisa, Kak. Bentar ya. Oke. Oke. Oh, yang mana ya, Kak? Benar, aku kirimin linknya. Ketiknya algoritma gimana, Kak? Ini, coba buka meeting chat. Chat, Oh, chat. enggak. Algoritma. Loginnya bentar aku cariin. Kalau lupa. Hmm. Ini loginnya. Udah aku kirimin. Terus ini passwordnya.
Yang Dah. atas, lesson 1, nomor 1. Ke atas, ke atas. Nah, oke. Ini suruh ngapain nggak? Oke. There may be more than, apa? Kamu buka aja. Nah, ya, gitu. Kamu bisa lihat wajahku nggak? Apa nggak bisa? Bisa, bisa, bisa. Kelihatan ya? Tanpa harus ganti Ya. tab tuh ya. Oh, tanpa harus ganti tab. Berarti kalau pengen lihat wajahku harus ganti tab. Bentar Tidak deh, terasa. saya minimize dulu ya, Kak. Bentar ya. Nggak, aku tanya aja sih. Aku tanya aja. Jadi kalau pas tadi Afta buka soal, bisa lihat wajahku nggak? Bisa, Kak, bisa. Tapi harus pindah tab. Bentar ya, Kak. Saya atur dulu. Kalau nggak bisa Eh, nggak apa-apa sih. bentar, Kak. Udah, Kak. Ya, coba saya screen. Nah, Oh, mau di screen dulu ya kelihatan udah nggak? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, oke. Nah, ini soal pertama. eh Centang semua aja, karena kan tadi aku bilang bisa dipakai di semua hal. Centang aja semua. Nah, oke, sudah centang. Sip. Sebenarnya di pojok itu Terus ada tombol centang. tombol centang ya? Terus Heeh. di minimize sih. Kok di minimize nggak bisa, Kak? Oh ya udah nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Nah itu ada panah kan, panah di kanan. Nah, oke, ini tadi yang aku kirimin di foto apa, di chat, ya sempat aku screenshot. Yang di screenshot. Oh, belum masuk, Kak. Di chat, chat, meeting chat, meeting chat. Oh, chat Zoom ya? Nah, Bentar. Bentar. eh, Chat Zoom. nah Oh, itu ini. kan, yes. Oke, oke. Start rule. Rule of order. Udah, Kak. Oke, kayak tadi dicentang aja, terus next. Oke, mau dibaca dulu nggak apa-apa, langsung next juga nggak apa-apa. Bentar, Kak. Heeh. Dah. Ini screenshot juga, Kak. Kenapa? Harus di screenshot juga ini. Enggak sih. Kalau mau Oh, screenshot nggak apa-apa. oh ya. Nanti juga after class aku kirimin PPT-nya kok. Santai Oh aja. ya, Kak. Oh, ini type monkey ya? Heeh. Salah. Berarti besok libur ya after ya. Iya, libur, Kak. Oke. Kita balik lagi berarti Senin minggu depan. Iya.
Oke, continue aja. Ini gimana Kak? Ini. Continue lah. Ah, yuk. Pertama-tama sih gampang. Santai aja. Oh, bentar Kak. Oke. Pengen kok gini ya? Nah, Apa ya? Nggak bisa. print. Dalam kurung, kurung buka. Kurung buka. Udah Kak. Nah, iya, lanjut aja. Oh, Kalau salah nanti warnanya pink kok. Berarti itu benar. Nah, itu berarti salah. Oke. Ini, nah, pokoknya kalau di aku itu sebenarnya teori aku bantuin. Jadi nanti after fokusnya di praktek. Nah, aku cek dulu. Yang pertama, the algorithm executor does not know how to guess or fantasize. Oke. Yang kedua, an algorithm is a sequence of action aimed to achieving a goal. Oke. Yang terakhir, operation are performed strictly in the specified order. Ah, oke. Ya, kayak itu aja. P-nya gede, uppercase. P-nya besar. Nah, oke. Launch the program. Jalanin aja. Itu ada garis ungu kan? Garis ungu kamu klik aja. Garis ungu. Klik. Yes. Nah, itu kamu run aja. Ada tombol play button di situ. Nah, paham nggak? Kenapa bisa tampil seperti itu? karena ada ini apa komen disuruh nulis print. Nah, jadi, Print komen itu ya. nah, kalau mau nampilin tulisan di Python, itu kita cukup kasih print, kurung buka, sama kutip. Nah, nanti kata-katanya taruh dalam. Gitu, Akta. Paham? Paham aku. Oke, sip. Kalau gitu, langsung klik lagi garis ungunya.
Garis ungunya kamu klik lagi. Oke, kamu centang itu checklist kotaknya. Oke, submit, task for review, next level. Oke, yang ini kira-kira paham nggak? Enggak sih, Kak. Coba dibaca dulu. Aku kasih clue. Pokoknya jawabannya ada 3. Satu yang salah. Mark the correct statements about the program from the previous level. Dari yang tadi, yang ada program. Jawabannya ada 3, berarti satu salah. Berarti yang dicentang 3. Yang dicentang 3. Kak. Coba centang dulu. Oke, berarti salah. Oke, aku bantu. Yang salah itu this program works endlessly. Itu jangan dicentang. This program works endlessly. Itu jangan dicentang. Oke, dah. Oke, sip. Oke, Aftar. Balik lagi ke kelas. Aku jelasin materi berikutnya. Oke. Oke, sip. Aku izin share lagi. Bentar. Oke. Ya. Oke, ini aku coret-coret kelihatan nggak data? Ini aku coret-coret kelihatan? Kelihatan nggak? Oke. Nah, jadi aku saranin next week itu ya, Aftar install Zoom aja, nanti biar aku bisa coret-coret punya Aftar. Jadi kalau ada yang bingung, aku bisa arahin. Oke. Iya. Hmm. Oke, ini yang pertama. Yang pertama. Lesson kan itu maksudnya. Nah, ini. Jadi tadi kita udah sempat apa bikin program sederhana. Jadi kalau mau nampilin tulisan Hello Hackers kayak gini, cukup kita kasih print, kurung buka sama kutip. Paham, Aftar? Iya. Oke. Terus ini, kalau kita mau combine, ini harusnya ada komanya. Ada komanya. Jadi ceritanya tuh, kita combine juga dua huruf kayak gitu. Kalau mau combine, kalau mau gabungin pakai koma. Jadinya kayak gini. Paham? Iya. Jadi tetap apa? Tiap kata itu dikasih kutip. Penghubungnya koma gitu. Iya. Oke. Ini gak ada kendala, gak ada kendala. Ini gak ada kendala ya. Nggak. Nah, oke. Terus ini, kayak ini kenapa nggak pakai kutip? Ya, jadi kalau di Python, huruf, angka, itu dia nggak usah pakai kutip. Ya, khusus angka, nggak usah pakai kutip. Kayak gini, nanti jadinya sama. Koma itu penggabung ya, penggabung. Kalau udah digabungin nanti auto ada spasinya. Gitu, paham? Iya. Nah, terus aku tanya, kenapa ini angka kok dikasih kutip? Kira-kira Afta tahu nggak? Karena berhubungan sama kata-kata juga, jadi harus dipakai kutip. Soalnya kan itu Nah, bentuk kalimat. oke, ya. Jadi gini, ya hampir hampir benar sih, hampir benar. Jadi kita lihat konteksnya. Kalau angka itu dipakai cuma buat kata-kata doang, diubah ke huruf nggak apa-apa. Jadi kan gini, angka itu termasuk huruf, tapi huruf itu belum tentu angka, gitu. Nah, tapi kalau kita lihat konteksnya, angkanya itu dipakai buat perhitungan, nanti after nggak usah kasih kutip, karena nanti kalau dipakai kutip malah nggak bisa dipakai buat perhitungan. Contohnya perhitungan seperti apa? Seperti ini.
Bintang itu berarti kali, multiplication, ini plus kurang, ini bagi pembagian, quotient. Oke. 2 kali 7 berapa, Aftar? 14. Oke, jadi nanti kalau ini kita print, akan tampil 14. Paham? Apa bingung? Enggak sih, Kak. Aman kan? Aman-aman. Aman. Nih, 10 plus 4, kalau kita print jadi 14. Jadi kalau perhitungan, dia langsung tampil hasilnya. Jadi nggak ditampilin 10 plus 4 itu bukan. Langsung hasilnya. Paham? Ya, Oke. Ini paham nggak? ya Kak. Paham. Eh, 28 bagi 2 berapa? 14. Nah, oke. Terus ini kalau kita mau combine sama huruf, kayak gini. Total, ya kan? Total, kasih penghubung berupa koma, nanti dia auto ada spasinya. 150 kali 3 berapa? 440. 450. Oke. Lanjut lagi. Oke. Ini perhitungan tapi agak agak rumit dikit, aku bilang dikit ya. Ini sisa hasil bagi. Sisanya, jadi misal nih, 14 bagi 2, itu berapa, Aftar? 7. 7. Pas? Ya, Nah, kalau pas berarti hasilnya 0. Contoh yang nggak pas gimana? 10 bagi 3. Berapa? eh 3 sisa 3 3, koma sekian, berapa? Kak. Sekiannya berapa? 3,3. 3, 3, 3, 3 terus gitu kan? Ya, Nah, oke. Sekarang aku balik. Ini ambil angka bulatnya aja. 3 kali 3 itu berapa? 3. 3 kali 3, 9. 9. Ya. Oke. Berarti sebenarnya gini, Afla. Berarti 10 bagi 3 itu kan 3, tapi sisa 1. Iya nggak? Bener nggak? Iya, Kak. Iya, iya. Nah, nanti yang akan tampil itu angka satunya ini. Paham? Hmm, iya, iya. Nah, jadi persen itu fungsinya buat nampilin sisa hasil pembagian. Kalau nggak nyisa ya berarti 0. Kayak gini pas. Lagi coba. Misal nih, aku punya 5 modulus 3. Berapa? 1 sisa 2. 1 sisa 2. Kita coba ya. Nah, kita coba. Hmm, Sini kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kita coba ya. 5% 2. 5% 3 tadi ya. Nah, Iya, kita Kak. coba. Oke, sisa 2 ya. Hmm. Oke, sip. Kalau ini, the integer part of the division. Jadi, pembagian, tapi bilangan bulat. Jadi kayak gini. 14 bagi 3 itu berapa? 14. 4 sisa 2. Enggak, pembagian biasa, pembagian biasa. 14 bagi 3 berapa? 4,6. 4,6. Nah, kita ambil angka 4-nya aja. Jadi dia yang komanya nggak ditampilin. Kalau tadi yang pembagian biasa yang satu, nanti komanya tampil. Gitu, Aftar. Bingung? Hmm. Enggak, Kak. Enggak ya?
Oke, coba kita compare. Print, ini 14 bagi 3. Yang ini print, 14 baginya ada 2, 3. Eh, nah, paham? Oke. Yang ini pangkat. 3 pangkat 3 berapa? 27. 27. Oke, kayak gitu. Ada lagi nggak ya? Nah, sebenarnya sama kayak matematika. Jadi, ini kalau ada kayak gini, Aktar, hasilnya berapa? Nggak usah lihat ini dulu, nanti kamu bingung. Kalau dari hitungan kamu ini hasilnya berapa? 8. Kau tahu 8? Jangan lihat ini dulu ya. Enggak, Kak, enggak. Enggak lihat itu. Kenapa kok bisa 8? Karena yang pertama dikali dulu baru ditambah. Oke, nah, jadi sama kayak matematika. Kalau matematika kan emang perkalian dihitung duluan, ya kan? Perkalian pembagian, baru nanti kita ke penjumlahan ke pengurangan, kayak gitu. Jadi, kalau nggak after kasih kurung, ya udah berarti ini hitung duluan. 1 kali 7 berarti 7, baru di plus 1, 8. Nah, terus kayak gimana caranya biar aku pengen ini dihitung dulu? Ya dikasih kurung, sama kayak matematika. Jadi ini 1 plus 1 2, baru kita kali 7, 14. Sampai sini ada yang bingung, Aftar? Belum, Kak. Belum, oke. Sip, kalau gitu langsung mulai aja. Yang penting kuncinya tadi, pakai print. Print, kurung buka, kutip. Oke, tadi nomor 1 udah, terus ke sini. Yang data output. Ya kan data. Oh, yang ini. Ya, aku stop share. Yuk, Aftar share screen aja. Nggak usah lihat wajahku, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Minggu depan aja pakai Zoom. Nanti biar bisa. Kak, Kak. Mm-mm. Aduh. Kak, Kak. Mana? Belum bisa tampil. Oke, sip. Nah, data output, data output Aftar. Yang bintang. Nah, oke, coba yang ini. Ada 2 jawaban benar. Yang mana? Ada 2 jawaban benar. Kamu coba dulu yang pertama, nanti kalau salah baru aku perbaiki. Udah, Kak. Aduh. Yakin nomor 4 benar. Yang baris 4 benar nggak? Kak. Nah, oke, sip. Oke, next. Oh, ini.
Ya. Oke, yuk coba nomor 3 ini perbaiki. Fix bugs in the program. Aduh, mm-mm. Oke. Yuk, masih salah. Kenapa baris satu print-nya Oh di ini. Ah, jadi di Python ya. dia sensitif. Huruf besar, kecil, pengat. Ya, oke. Langsung pakai yang itu tabel apa? Centang aja. Tabel yang centang. Nah, oke, next level. Oke, yang ini bagian tengahnya nggak usah diganti. Cukup print-nya aja kamu urutin. Itu kan print-nya agak maju-maju tuh. Kamu mundurin biar urut semua. Nah, nah, bagian tengah jangan diapa-apain. Biarin aja. Hmm. Eh, Nah, nah, oke, yuk langsung run aja. udah Kak. Langsung centang. Cukup tampilin tulisan Hello World sama persis. Hanya besar, pakai koma, tanda seru. Hmm. Langsung Udah Kak. centang aja, langsung centang. Oke. Ya, sip. Oke, tampilin dulu tulisannya the total amount of the employees salary itu tuh tampilin dulu. Ingat sama persis ya. Spasi kapital harus sama plek. Oke, sampai titik dua, ya kan? Kamu kasih kutip employee salaries. Oke, kutipnya dua karena kamu kan pakai dua itu the total amount, kutipnya kan dua. Nah, berarti Ah, salary itu dua, salaries, nah itu dua.
Oke, tadi di soal, coba kamu lihat soalnya lagi. Nah, itu kan a single sales department employee receive 53670, ya kan? Itu kalau satu. In total, there are 12 employees in the department. Berarti rumusnya gimana? Kalau satu 53.000, kalau 12 berarti berapa? Dikali nggak? Dikali, oke. Kali tadi pakai simbol. Heeh, mm-mm. Ya nggak? Itu apa? Kutipnya hapus saja sebelah angka 2. Sebelah angka 2. Di mana nggak? Yang kutip sebelah angka 2, 12. Oke, terus buat menghubungkan huruf sama angka tadi pakai apa? Menghub- Kutip satu, Oh, ma. koma. Menghubungkan itu loh, salaries titik 2 di setelah kutip. Setelah kutip, bukan sebelumnya. Setelah kutip. Mm-mm. Nah, oke. Yuk, langsung checklist aja. Langsung checklist aja. Checklist. Oke, next. Itu jawabannya ada satu. Mm-mm. Gimana Kak? Jawabannya satu itu. Coba tebak yang benar yang mana. Yang tampilnya berarti 20.480 yang mana? Ya salah ya. Yang salah. Yang bantuin. Nah, Tip. part satu ini kayak ini nih. Jawabannya yang itu. Oke, lanjut lagi aja. Nggak apa-apa. Tampilin dulu rental price. Nanti baru bawahnya kita bikin rumus. Udah, Bener kayak gitu. Nampilin tulisan. begini ya. Oh, ini udah. Ada yang kurang nggak? Hmm, Kenapa rental price-nya nggak merah? Kenapa kok hitam? Nah, ya. tutupnya mana? Kutip tutupnya mana? Kenapa Kak? Nah, sip. Dikasih? Kutip lagi Terus dong. gimana? Kutip Oh, lagi. dikit lagi. Kutip lagi kan? Rental price itu kan ada kutipnya. Sebelah titik dua harusnya Rental. ada kutipnya kan? Iya, iya, price-nya. Kutip, Oke. kutip, kutip. Kasih kutip dulu. Ya, angkanya hapus saja. Angkanya hapus. Oke. Nah, sekarang itu kan kotaknya di bawah. Berarti kita printnya di bawah. Print lagi di bawah. Kurung tutupnya bukan Ini lagi terus mana Kak? yang atas. Yang atas. Kurung tutupnya mana? Penutup. Oh, ini.
Oke, itu yang baris 1 mau pakai kutip 1 apa kutip 2? Kenapa nggak page? Oke, oke. Nah, Nah, sekarang yang baris 2, the company pays $85.000 for the office rental. Recently announced a 10% price increase. Nah, bisa cara bikin rumusnya? eh, malah inspek 10 sen Pakai 85 desimal ribu. aja, pakai desimal. Saya nanti kalau persen Desi- malah kebaca modulus. Bisa bikin desimal, bikin pecahan. Nah, Oke, terus, nah, bener rumusnya kayak gitu. Kalau perhitungan nggak usah pakai kutip, ingat-ingat. Kalau perhitungan nggak usah pakai kutip. kan Oke, tadi harganya berapa? 8.500. Tapi kan kena kenaikan 10%. Malah kok malah jadi lebih murah. Harga awalnya Tambah 85, tapi kena peningkatan. Peningkatan 10% berarti di apa ya, ditambah ya? berarti gini. Tadi udah bener, ya kan? Balikin lagi Maksudnya balikin lagi? kayak tadi. 10 bagi 100 kali kan? Kalinya kamu hapus itu. Udah. Yang dihapus maksudnya, balikin lagi. Nah, jadi angka ini 8.500 kamu tambahin 85.000. Ini 85 ribu kok. Tambahin lagi. Kan kenaikan 10%. 10% itu 8.500. Paham nggak? Apa bingung? Iya. Bukan, bukan. Hapus, plusnya hapus. Kamu ke pojok. Nah, baru kamu jumlahin. Kamu tambah 85.000. 85.000. Ini udah ditambah nggak? 85 ribu. Iya, tambah lagi. Oh, tambah lagi. Udah Kak. Nah, yuk. Langsung kamu run. Nah, Oh, masalahku kayak ini. gitu loh. Kan dia Hmm. kenaikan 10%. Yuk, centang aja. Daftar. Oke, sip, daftar. Oke, aku izin stop aja daftar karena kita waktunya udah habis. Oke. Nah, oke. Sampai sini kira-kira Aftar bingung nggak? Terlepas dari tadi rumusnya loh ya. Yang penting topik kita hari ini bisa ngeprint aja gitu. Kira-kira Aftar bingung nggak? Akhir yang tadi aja sih yang bingung. Itu aja. Masalah rumus kan? Tapi selebihnya nggak, aman-aman aja kan? Jadi kalau mau nulis di Python cukup kasih print kurung buka sama kutip. Oke? Hmm. Kutipnya bebas mau pakai Oke. kutip 1 boleh, kutip 2 boleh. Yang penting konsisten. Kalau Hmm. depannya 2 ya belakangnya 2. Kalau 1 ya 1. Oke? Oke, Kak. Oke, sip. Hari ini cukup Aftar. Oke, Kita oke. ketemu lagi berarti 2 minggu lagi ya. Kan Senin kita off ini. Senin Oke. berarti Iya. kan ini, berarti minggu depan. Oke? Thank you, Aftar. See you and Oke, bye. Kak. Yuk. Ayo, Kak.